Adam yang berarti tanah adalah dipercaya sebagai manusia pertama. Bersama dengan istrinya yang bernama Hawa, menjadi pasangan suami istri pertama di dunia. Menurut agama Samawi pula, merekalah orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agama Islam, Yahudi, Kristen, maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama Abrahamik ini. Bahkan kisah asal mulanya dilahirkan atau diciptakan langsung dari kisah perjalanan hidupnya, berasal dari manapun masih misterius dan memerlukan penelitian yang mendalam. Namun, ada hal yang menarik dari risalah menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Ninayah. Nabi Adam diturunkan pertama kali dari surga, yaitu di tanah Hindustan. Dalam pengertian tanah Hindustan, pada waktu Ibnu Katsir menulis adalah wilayah yang dimulai dari wilayah Pakistan, serong ke arah tenggara sampai ke tanah Papua. Jika kita menilik luas wilayah tersebut, manakah di dunia ini yang mirip surga? Atau paling tidak ditempati manusia yang paling nyaman dan manusia bisa menyesuaikan dengan tanpa perlu alat bantu dan teknologi modern. Tempat di mana Nabi Adam pernah tinggal, pasti kita semua sepakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Dalam dunia tafsir Al-Quran, sains kontemporer, Agus Mustafa memberikan pendapat dalam bukunya Akhirat Tidak Kekal, menganggap bahwa jannah atau surga memang ada, namun dalam tempat yang tersembunyi atau di dimensi lain. Sesuai dengan keadaan Nusantara atau Indonesia saat ini, di mana setiap tahun selalu ditemukan tempat-tempat yang eksotik yang menunjukkan gambaran surga yang sebelumnya belum pernah terjamah. Dalam kemajuan dunia sains saat ini, para ilmuwan khususnya Profesor Oppenheimer yang berhasil mempelajari prototipe manusia atau DNA, bahkan bisa menyimpulkan unsur-unsur tanah yang terkandung di dalamnya, di mana melalui ekspedisi dan penelitian yang lama, maka dapat disimpulkan unsur-unsur tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, dan melalui penelitian mendalam selama 20 tahun, di daerah pendalaman Indonesia, beliau menyimpulkan unsur tanah tersebut sesuai dengan unsur tanah yang ada di lembah wilayah Ilaga, di Pegunungan Sudirman, Papua. Dan unsur DNA yang merupakan DNA manusia tertua adalah milik para suku-suku penghuni Pulau Papua. Karena kita tidak mengetahui bahwa tanah Papua adalah serpihan surga yang tersembunyi, bukankah Allah menciptakan manusia berasal dari tanah hitam yang ada di surga? Bukankah tanah Papua seperti tanah surga? Bahkan sangat dimungkinkan tanah yang ada di sana memang tanah yang digunakan Allah untuk menciptakan manusia. Bahkan konon Nabi Adam ketika hidup di dunia memang mencari tempat yang paling tidak mirip dengan jannah atau surga yang pernah dia tinggali. Bukankah wilayah Papua sangat mirip sekali dengan surga, di mana mengalir sungai-sungai putih yang penuh susu, di mana di Papua banyak sungai gletser yang kalau dilihat seperti sungai susu. Kemudian surga yang dipenuhi madu-madu yang mengalir yang kita tahu bersama. Di tanah Papua banyak sekali madu yang tersedia di hutan-hutan. Serta keadaan surga yang tidak dingin dan tidak panas, di mana angin selalu semilir sesuai dengan keadaan tanah Papua. Kemudian terhampar padang rumput yang hijau sebagai karpet yang indah, dan konon pula Nabi Adam berkulit hitam legam yang sesuai dengan keadaan kulit masyarakat Papua saat ini. Kalau kita tilik cerita rakyat suku Dani,
suku asli penghuni lembah Ilaga mempunyai cerita yang sama, yang sangat mirip dengan cerita turunannya Nabi Adam. Mereka sangat mempercayai di dalam Gunung Grasberg atau sekarang yang sudah menjadi jurang karena dikeruk oleh Freeport, di mana zaman sebelum ada manusia dan akan turunnya manusia pertama pada suatu kilatan. Bahkan kilatan tersebut menyambar sampai kubangan lumpur di lembah Ilaga yang tak jauh dari gunung tersebut. Dan terbentuklah suatu sosok yang akhirnya menjadi manusia. Oleh karena itu, masyarakat suku Dani sangat sekali menghormati Grasberg, seperti umat Islam menghormati Ka'bah dan Mekah. Seperti Yahudi menghormati tembok ratapan, ataupun umat Kristiani menghormati Bethlehem. Karena kerakusan dan keserakahan manusia saja, akhirnya kepercayaan dan situs terpenting agama mereka musnah yang sekarang menjadi jurang. Cerita tentang turunnya Nabi Adam tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Papua saja. Namun, banyak sekali kemiripan dengan cerita rakyat yang ada di Sulawesi. Legenda Bukit Kapal Batu, Kalimantan, legenda Tebing Kongbeng, Jawa dan Bali, Sunda Wiwitan dan Saka Domas, Sumatera, legenda Singgalang. Di penjuru dunia manakah yang memiliki cerita tentang asal muasal manusia pertama yang demikian beragam, namun satu makna? Itu semua ada di Nusantara, di Indonesia. Dan cerita tersebut tidak hanya bersumber dari kitab suci agama-agama Samawi. Karena cerita masyarakat lokal, dunia tentang banjir Nuh semuanya berasal dari cerita kitab suci. Di Indonesia pun banyak sekali peradaban-peradaban tua, baik itu zaman prasejarah maupun zaman sejarah, misalnya Gunung Padang dan Lembah Besoa. Dan Indonesia pun yang memiliki koleksi lengkap perkembangan manusia zaman prasejarah, mulai dari Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, sampai Homo sapiens yang tersebar di seantero negeri mulia dari Saringiran, Trinir, Pacitan, bahkan sampai Pulau Alor. Kita juga sepakat berpendapat bahwa Nabi Adam hidup di zaman batu, di mana di Indonesia juga memiliki teknologi zaman batu yang terlengkap, mulai dari zaman batu tua, Paleotikum, di mana wilayah Pacitan telah menjadi kesepakatan internasional sebagai wilayah yang menyimpan kebudayaan zaman batu tua dengan karya-karyanya, antara lain kapak berimbas Megalitikum, zaman batu besar dengan karya-karya menihirnya, dolmen dan punden berunda-unda yang tersebar di Nias, sampai Sumba, sampai dengan zaman batu muda Neolitikum. Dengan bukti-bukti arkeologi sedemikian banyaknya, dan karena Nabi Adam memang hidup di zaman batu, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Nabi Adam dan keturunannya memang membangun peradaban di Nusantara.